Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan melakukan ibadah online kita. Mari setiap kita boleh bersuka cita. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Mari arahkan hatimu pada Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus kita yang ajaib. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
yang mengasihi dia. Oh, apa yang tak pernah dilihat mata, katakan yang tidak pernah didengar oleh telinga, didengar telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam setiap hati kita. timbul di dalam hati. Terima dengan iman percayamu, semua disediakan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan kita. Dia Mari setiap engkau yang percaya Allah, kita sanggup katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih lagi bertepuk tangan tuh Yesus kita yang sanggup, Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Mari dengan iman percayamu katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul dalam setiap hati, timbul di dalam hati. semua disediakan untuk setiap kita yang mengasihi Tuhan kita. Mari kau yang mengasihi Tuhan kita, mari lambaikan tanganmu bersama, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah kita sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasamu tidak pernah berubah. Allah sanggup Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang sanggup. Haleluya. Yang percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bersuka cita buat Allah perisai kita. Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Mari semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Sekali lagi katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Sama-sama serukan. Kau meneguhkan
langkahku, ku berjalan. Kekuatan, sama-sama serukan. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama bagi Allah kita. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Sekali lagi katakan, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Mari gereja Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Yesus, Raja segala Raja. Bersorak-sorai, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Mari bersama katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan setiap hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, katakan Engkau yang selamatkan jiwa kami. Inilah pernyataan kami, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya.
Tiba saatnya kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, ada satu kata yang sungguh menginspirasi dan mengilhami setiap kami serta memberi kekuatan, yaitu Ebenezer. Jika selama ini Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sertai kami percaya di saat-saat yang mendatang Tuhan akan tetap bimbing kami, sertai kami, lindungi kami, khususnya di saat-saat yang sulit ini. Kami kembali membawa bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah. Mereka mulai menjalankan protokol new normal, biarlah sebagai warga negara yang baik, yang mengasihi Engkau dan ikut firman-Mu, supaya ikut membantu kesejahteraan di mana kami ditempatkan. Biarlah kami akan disiplin menjaga diri kami sendiri, lingkungan kami, supaya pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka yang berdampak terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, biarlah Engkau sendiri akan sertai. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang mengalami penurunan kinerja Engkau beri semangat baru. Bagi usahawan yang usahanya mulai mengalami penurunan yang drastis, Tuhan beri kekuatan, beri ide, beri hikmat supaya mereka bisa bangkit kembali. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan buka hatimu. Biarlah hari ini kita mau menikmati saat-saat yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir dimanapun Anda berada saat ini. Hadiratnya memenuhi setiap kita. Kasih-Nya memenuhi setiap kita. Terima kasih Tuhan. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Mari bersama-sama kita katakan, I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. Rasakan kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan hadir, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kita. Mari gereja Tuhan, angkat suaramu lebih lagi. Within me, I feel Jesus in this place. Lebih lagi katakan, I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Mari Tuhan lebih lagi katakan, I feel
Jesus. Rasakan jamahan Tuhan, rasakan kuasa Tuhan mengalir. I feel Jesus, I feel Jesus in this place. Yes, my soul does. Yes, my soul does. Burn within me. I feel Jesus in this. Yes, my soul does. Yes, my soul does. Burn within me. I feel Jesus in this place. Haleluya. Mari biarlah pada hari ini setiap pribadi lepas pribadi mulai mengangkat suara menyembah Tuhan. Sebab hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di mana saudara ada saat ini. Mari alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan saat ini. Alami perjumpaan secara pribadi dengan hadirat Tuhan saat ini. Mulai angkat suaramu sembah Tuhan. Mari gereja Tuhan bangun lebih lagi sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan urapan-Mu Tuhan mengalir, tercurah. Ya ralabar Yesus, haleluya. Yakin dan percaya ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, kuasa Tuhan tercurah bagi setiap engkau. Kuasa Tuhan mengalir. Perkara-perkara yang ajaib terjadi di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in thee. Yes, my soul. Yes, my soul. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. I feel Jesus. I feel Jesus in this place.
berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini, saat ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul. Dan saya percaya ada pesan firman Tuhan yang hari ini kita akan sama-sama dengar. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya ini tidak akan menghalangi untuk pesan firman Tuhan disampaikan. Dan sebelum saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh datang di hadapan Tuhan, kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami memasuki minggu yang baru Tuhan. Kami boleh menikmati semua kebaikan Tuhan, menikmati semua kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kesempatan hari ini Tuhan, kami hampiri tata kasih karunia-Mu. Kami memohon Engkau yang mencurahkan setiap hikmat buat setiap kami. Terangi mata hati kami supaya kami boleh melihat kebenaran-Mu. Apa yang tersembunyi Tuhan singkapkan. Apa yang belum kami mengerti Tuhan beri kami pengertian supaya kami boleh menangkap pesan Tuhan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, menit-menit ke depan kami percaya pekerjaan Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kami. Dan Engkau yang akan mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kami bisa bayangkan. Terima kasih, kami teduhkan hati kami hari ini. Kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Bersama berkata amin, amin. Oke, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di kesempatan hari ini. Dan di kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya mengambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Sekali lagi dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-24. Dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat pertama sampai yang ke-24. Saya tidak akan membacakan semua ayat yang ada sebanyak 24 ayat dari pasal 17 ini. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat demi ayat selama sepanjang 24 ayat ke depan Bapak Ibu. Sekali lagi saya hanya akan melompat-lompat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara boleh melihatnya, membacanya di rumah Anda masing-masing. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat satu perikop, satu bagian penting. Ya, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan seorang yang namanya Elia. Sebelum saya mengajak Anda, Bapak Ibu Saudara, melihat ayat demi ayat, ada beberapa hal yang perlu saya ungkapkan di menit-menit awal ini bahwa dalam kehidupan kita seringkali apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan seringkali nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita inginkan. Apa keadaan-keadaan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Seringkali yang kita bayangkan misalnya dalam pernikahan, keluarga, pekerjaan, bisnis, apalagi di masa-masa kondisi sulit seperti ini. Yang tadinya kita berpikir akan kita raih, akan kita achieve, akan kita peroleh, akan kita dapatkan. Seringkali enggak sesuai dengan kondisi realita yang terjadi. Nah, apa yang akan saya bagikan di kesempatan hari ini persis sama seperti apa yang tadi saya udah ungkapkan di menit-menit ini. Bahwa Elia mengalami hal yang sama. Nah, ada dua pit stop kehidupan Elia kalau kita melihat, saudaraku. Sebelum nanti Elia tiba pada pertempuran dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Saya yakin saudara pasti udah pernah mendengarkan kisah heroik dari seorang Elia. Namun hari ini saya hanya akan menunjukkan kepada saudara ada dua tempat di mana Tuhan membentuk Elia sebelum Tuhan menyatakan kemuliaannya atas kehidupan Elia di Gunung Karmel. Nah, mari kita akan sama-sama melihat dua tempat penting dalam kehidupan Elia. Dan bisa jadi dua tempat ini menjadi tempat yang sama yang akan kita lewati, yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di menit-menit awal sekali lagi saya mau encourage Bapak Ibu, saya mau semangati, saya mau motivasi Anda
bahwa apapun yang terjadi, kondisi apapun yang sementara ini kita hadapi, kita lewati Bapak Ibu Saudara, mari kita juga belajar dari apa yang Tuhan berikan atas kehidupan Nabi Elia. Nah, kita akan melihat bersama-sama dari pasal 17 dari 1 Raja-Raja. Elia di tepi sungai Kerit. Oke, sekali lagi Elia di tepi sungai Kerit. Ayat pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Pada saat itu Ahab adalah seorang raja. Dan Tuhan mengizinkan Elia untuk kali pertama di pasal 17 Elia bertemu dengan seorang raja. Nah, yang menarik ya, Anda perhatikan apa yang Elia katakan kepada Ahab di ayat pertama, demi Tuhan yang hidup, perhatikan dengan baik, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Elia nggak malu untuk mengungkapkan di hadapan raja bahwa Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang hidup. Nah, sebelum saya masuk pada poin, ayat pertama mengingatkan kita di masa-masa ini, di kondisi-kondisi ini, masihkah kita menjunjung tinggi nama Tuhan di bisnis kita? Masihkah kita melibatkan Tuhan dalam persoalan-persoalan pelik yang tidak ada ujungnya, yang kelihatannya nggak ada akhirnya dalam kehidupan kita? Elia tampil dengan sebuah keyakinan bahwa dia punya Tuhan yang hidup, yang dia layani. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang Elia ungkapkan. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Wow, ya. Menarik, ya. Kalimat ini menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kalimat penutupnya. Ya, terkesan kayak Elia arogan. Terkesan kayak Elia itu sombong. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku yang mengatakannya. Artinya Bapak Ibu, hujan hanya akan turun, embun hanya akan ada kalau Elia yang mengatakannya. Nah, kita akan lihat sama-sama. Dari ayat pembuka dimulai dengan sebuah statement yang mengganggu kehidupan Raja Ahab. Nah, saya nggak akan berpanjang lebar di ayat yang pertama, ya. Saya akan pindah langsung di ayat yang kedua. Ayat pertama hanya untuk menunjukkan situasi dan kondisi pada saat Elia bertemu dengan Ahab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Perhatikan baik-baik ayat kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Hal yang pertama pagi hari ini Bapak Ibu, ya. Sebelum saya masuk pada poin yang pertama, Bapak Ibu, saya mau garis bawahi dulu. Yang pertama Bapak Ibu, dalam kehidupan ini Anda akan melewati yang namanya kerit-kerit dalam hidup Anda. Nah, rupanya arti nama kerit itu punya arti gini Bapak Ibu, cutting, dipotong. Nah, tahukah Bapak Ibu, dalam kehidupan ini saudaraku ada kondisi-kondisi di mana Tuhan potong bisnis kita, Tuhan potong kesempatan kita, Tuhan potong impian kita, Tuhan potong seakan-akan harapan kita. Sehingga kemudian di kondisi-kondisi tertentu kita merasa bahwa Tuhan tinggalkan kita. Kita merasa bahwa Tuhan udah gak peduli sama kita. Hal yang pertama kita akan pelajari hari ini. Bagaimana respon Elia, bagaimana respon kita waktu kita masuk masa kerit. Ya, kerit itu adalah cutting, dipotong. Nah, hal yang pertama yang saya mau ingatkan hari ini. Seperti ayat kedua berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan pada saat kita di-cutting, kita dipotong. Mungkin gak enak, mungkin gak menyenangkan. Yang pertama Bapak Ibu, mari dengarkan firman Tuhan. Cari Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jangan kemudian ngeluh, jangan kemudian kita komplain.
perhatikan bagaimana mungkin kalau Anda di posisi Elia setelah bertemu dengan raja, harusnya fellowship dengan raja, harusnya berdiskusi dengan raja. Tapi yang terjadi malah datang firman Tuhan dan kita akan lihat apa firman Tuhan buat Elia di waktu itu. Sekali lagi kerit punya arti dipotong. Di waktu-waktu ini saya yakin, saya sudah mendengar banyak sekali cerita di masa-masa ini. Banyak hal-hal yang dipotong, ya. Mungkin ya pemasukan kita dipotong. Mungkin keadaan-keadaan kita yang sulit kemudian kita alami Bapak Ibu. Harapan-harapan kita dipotong, kesempatan-kesempatan kita dihabisin sama Tuhan. Hal yang pertama, Tuhan berkata, dengarkanlah firman Tuhan. Masihkah Anda mendengar firman Tuhan? Atau Anda terfokus terus tenggelam dalam masalah Anda? Yang pertama sekali lagi saya mau garis bawahi, dengarkan firman Tuhan. Ayat ketiga, perhatikan ayat ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara perhatikan dengan baik, habis ketemu dengan Raja Ahab, justru Tuhan minta Elia bersembunyi. Elia ngalamin yang namanya masa PSBB Bapak Ibu ya. Dia dikarantina Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, Alkitab tidak menulis berapa lama dia dikarantina oleh Tuhan. Dia disembunyikan oleh Tuhan. Dia diminta menyingkir dari Raja Ahab. Tapi tahukah Bapak Ibu, ya ada beberapa ahli teolog yang saya baca sejarahnya bukunya Bapak Ibu, menduga, memperkirakan bahwa Elia ada di sungai Kerit 6 bulan lamanya. Bapak Ibu kira-kira menyenangkan gak 6 bulan tanpa bertemu dengan siapapun? Sangat gak menyenangkan Bapak Ibu. 6 bulan itu seorang diri di sungai Kerit, ya, yang artinya dipotong, di-cutting Bapak Ibu. Dan yang suruh bersembunyi Tuhan Bapak Ibu. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan ayat keempat. Yang pertama setelah Anda menerima firman Tuhan, jangan lupa yang kedua. Anda gak perlu khawatir di tengah-tengah Tuhan sembunyikan Anda. Anda gak perlu khawatir di tengah-tengah Tuhan izinkan Anda di-cutting. Ya. Banyak hal yang Tuhan cut dalam hidup Anda. Ayat keempat, janji Tuhan datang dalam kehidupan Elia. Dan saya berdoa janji yang sama ini datang dalam kehidupan Anda. Ayat keempat berkata, engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat kelima, lalu Elia pergi dan Elia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini yang kedua. Ya, kita belajar apa dari sungai Kerit? Kita belajar apa dari kondisi Elia yang disembunyikan Tuhan? Yang pertama sekali lagi saya akan ulang-ulang untuk mengingatkan Anda. Yang pertama, jangan ribut Bapak Ibu, jangan khawatir, tapi yang pertama mari dengarkan firman Tuhan. Ya, cari Tuhan, dengarkan kebenarannya. Cari Tuhan, bertemu dengan firman-Nya. Dan dari firman itu kita akan menemukan solusi demi solusi. Kita akan menemukan tuntunan demi tuntunan dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, perhatikan dengan baik kalau kita membaca ayat keempat sampai ayat keenam. Yang kedua Bapak Ibu perhatikan adalah penyediaan Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua dalam kehidupan ini, ya, tetap akan ada penyediaan Tuhan dalam kehidupan Anda. Sekalipun seakan-akan Tuhan sembunyikan Anda. Sekalipun seakan-akan kemudian Anda di tempat yang sunyi, sepi, gak ada siapapun Bapak Ibu. Jauh dari keadaan-keadaan yang Anda harapkan, Anda inginkan. Tapi Tuhan bilang gini, aku akan kirim burung gagak untuk memberi engkau makan pagi dan petang. Bahkan kalau engkau haus, engkau bisa meminum air dari sungai Kerit itu. Semuanya Tuhan udah siapkan. Bapak Ibu dengar baik-baik, kalau Anda dengarkan firman, Anda akan menjadi orang yang selalu alami penyediaan Tuhan dalam hidup Anda. Kalau Anda kemudian praktek firman,
Anda fokus kepada taat kepada firman Tuhan. Saya mau kasih tahu hari ini bahwa Anda akan menjadi orang yang akan terus mengalami penyediaan Tuhan dalam kehidupan Anda. Sekalipun Anda ada di Sungai Kerit, jauh dari lingkungan, jauh dari keramaian, jauh dari keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tuhan bilang, aku provide, aku siapkan, aku sediakan apapun yang engkau butuhkan. Wow, Bapak Ibu. Saya diberkati banget waktu saya merenungkan kisah ini. Ya, bayangkan Bapak Ibu, yang nyuruh PSBB itu Tuhan. Ya, harusnya habis ketemu raja, pesta dengan raja. Ya, harusnya habis ketemu raja Bapak Ibu, dapat proyek Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang, Elia, aku perintahkan kamu bersembunyi ke timur, kau akan menemukan Sungai Kerit, ya, dekat dengan Yordan. Alkitab bilang, di timur Sungai Yordan, engkau akan diam di situ selama berapa lama? 6 bulan. 6 bulan Bapak Ibu. Saya nggak kebayang 6 bulan sendirian Bapak Ibu di Sungai Kerit. Tapi Elia melewatinya. Sekali lagi, yang pertama dengarkan firman. Oke, yang kedua, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Di tengah-tengah kesendirian, di tengah-tengah harapan, keinginan, ekspektasi yang tidak sesuai, akan selalu ada penyediaan Tuhan dalam kehidupan Anda. Nah, kita pindah, oke, pada tempat yang kedua. Dari Sungai Kerit kita belajar 2 hal. Kerit sekali lagi artinya cutting, dipotong. Kita belajar 2 hal. Pada saat kita mengalami hal-hal seperti Elia di Sungai Kerit, kita dipotong. Yang kedua, ada 2 poin. Yang pertama, dengarkan firman. Yang kedua, perhatikan bahwa ada penyediaan Tuhan di masa-masa sulit tersebut. Nah, hal tempat yang kedua Bapak Ibu, yang akan Anda lintasi, yang akan Anda lewati, yang akan Anda lalui di masa-masa saat ini atau mungkin masa-masa yang akan datang. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pindah ayat ke-7. Oke? Ayat ke-7 Bapak Ibu perhatikan judul perikopnya, ya. Ayat ke-7 judul perikopnya Elia dan janda di Sarfat. Tempatnya berbeda lagi Bapak Ibu. Ya, kalau yang pertama itu kerit artinya cutting, dipotong. Nah, rupanya Bapak Ibu, sarfat punya arti smelting. Ya, smelting punya arti tempat peleburan. Smelting punya arti tempat pemurnian. Udah dipotong Bapak Ibu, dimurnikan Bapak Ibu. Ya, udah dipotong, di-cut, ya. Dilebur sama Tuhan Bapak Ibu. Dilebur apanya? Dimurnikan apanya Bapak Ibu? Motifnya Bapak Ibu. Motif hatinya kita Bapak Ibu. Nah, perhatikan. Sebelum ada proyek-proyek besar yang akan Tuhan siapkan buat Elia di Gunung Karmel. Kalau Bapak Ibu punya waktu baca terus sampai pasal yang ke-18, 19 dan seterusnya. Kita akan melihat bagaimana kehebatan Elia waktu mengalahkan nabi-nabi Baal, dia seorang diri, dan api turun dari langit untuk membakar. Ya, nah perhatikan ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Tetapi sesudah beberapa waktu, wah Bapak Ibu, berapa waktu itu berapa lama Bapak Ibu? 6 bulan ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Wow Bapak Ibu, makanya jangan heran dalam kehidupan ini Tuhan perintahkan, terus tiba-tiba Tuhan keringkan. Si kerit itu Tuhan keringkan. Kerit yang kering Bapak Ibu. Mungkin kita akan protes. Loh yang nyuruh Tuhan tapi yang keringkan Tuhan. Harusnya kalau yang nyuruh Tuhan ya yang berkati Tuhan. Ya, mungkin Anda berpikir seperti itu saudaraku. Tapi kisah ini berkebalikan. Yang perintahkan Elia ke Sungai Kerit, Tuhan. Yang siapkan makan minum di Sungai Kerit, Tuhan. Tiba-tiba yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan menjadi kering. Gimana respon Anda? Masihkah Anda komplain? Perhatikan rekam jejak Elia, menarik. Perhatikan ayat ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Tuh kan? Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ya, menjadi kering.
Ya. Yang tadinya ada penyediaan tiba-tiba kering. Tahukah Bapak Ibu, sekering kayak apapun keadaan Anda hari ini, Tuhan selalu punya tujuan dan Tuhan akan antar Anda kepada tempat yang baru yang Dia mau perintahkan. Bapak Ibu perhatikan, lihat kisah ini menarik. Ayat ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Lagi-lagi Bapak Ibu. Makanya saya akan ulang-ulang Bapak Ibu. Jangan coba-coba bertindak di masa-masa ini tanpa Anda mendengar Tuhan berbicara apa. Ya, dalam bisnis misalnya, jangan coba-coba melakukan sesuatu kalau Anda nggak mendengarkan arahan dan tuntunannya. Sekalipun kondisinya kering Bapak Ibu. Kalau saya berpikir simpel, kalau saya atau Anda dan saya mungkin menjadi Elia, begitu faktanya tempat yang kita kerjakan itu, bisnis yang kita geluti itu kering Bapak Ibu. Kita langsung mikir bisnis yang lain. Oke? Kita langsung mikir pekerjaan yang lain. Lawang kering kok. Tapi Elia nggak bertindak demikian Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Elia tetap stay di sungai Kerit itu sekalipun udah mulai kering, bahkan udah kering Alkitab bilang. Elia tidak melangkah sekalipun fakta di depan mata sungai itu kering Bapak Ibu. Sungai Kerit itu kering, tapi faktanya Elia tidak langsung bergegas tinggalkan sungai Kerit. Elia tetap stay di situ sampai firman Tuhan datang. Lagi-lagi Bapak Ibu. Ya, pelajaran sungai Kerit sama halnya dengan pelajaran menuju Sarfat yang artinya smelting, tempat peleburan, tempat pemurnian. Sama Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan lagi. Yang sebelumnya dengerin karena dapat perintah, kali ini dengerin sekalipun kering. Saya ulang Bapak Ibu, di sungai Kerit Anda mendengarkan firman untuk Anda dituntun kepada tempat yang baru, sungai Kerit namanya. Tapi di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-7 tadi kita lihat. Di lokasi yang baru yang nanti Tuhan akan tunjukkan. Jangan bergerak sebelum ada tuntunan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, wow, ayat ke-9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat. Tuh kan Bapak Ibu. Tuhan itu gak akan membuat Anda kering di situ. Memang faktanya kering karena memang Tuhan yang keringkan supaya Anda pindah tempat. Mungkin Pak Bu dengar baik-baik, Anda udah terlalu nyaman dengan sungai Kerit. Gak ngapa-ngapain disiapkan Tuhan loh. Anda gak perlu usaha seakan-akan Tuhan sediakan. Elia itu mungkin di situ, maaf saya pakai bahasa ini, cuman duduk diam Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan siapkan burung gagak pagi dan petang. Haus tinggal minum air sungai Kerit yang menyehatkan tubuh Elia. Tiba-tiba udah nyaman, udah enak di sungai Kerit, tiba-tiba Tuhan keringkan. Memang gitu pola Tuhan Bapak Ibu. Ya, ikut Tuhan itu nggak ada yang nyaman Bapak Ibu. Ya, saya ulang Bapak Ibu, ikut Tuhan itu nggak ada yang nyaman. Setiap kali Anda mulai merasa nyaman, siap-siap Tuhan keringkan lagi tempat itu. Saya ulang Bapak Ibu, ikut Tuhan itu nggak ada yang nyaman Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang nyaman ikut Tuhan itu. Makanya setiap kali Anda udah mulai merasa nyaman dengan bisnis Anda, merasa nyaman dengan pelayanan Anda, merasa nyaman dengan pencapaian Anda. Dengar baik-baik, seringkali Tuhan akan keringkan keadaan itu supaya Anda bergeser pada misi berikutnya. Yang memang Tuhan mau Anda kerjakan. Dan perintah Tuhan sederhana. Tinggalkan sungai Kerit sebab ada proyek yang lebih besar. Di Sarfat namanya. Dan Bapak Ibu saya yakin, saudara saya yakin, udah mengenal dengan baik cerita ini. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuh kan Bapak Ibu, di sini kering, Tuhan suruh pindah di Sarfat. Sekali lagi Sarfat punya arti smelting. Smelting itu tempat pemurnian, tempat peluburan. Tetap aja Tuhan siapkan, tetap aja ada penyediaan Tuhan. Wow, apa yang kita perlu khawatirkan Bapak Ibu? Kalau Anda nurut sama firman, udah Bapak Ibu, apa yang Anda khawatirkan?
Ya, apa yang Anda takutkan itu seringkali gak terjadi. Apa yang Anda khawatirkan itu bahkan melemahkan imanmu. Sebab Alkitab berkata waktu sungai Kerit itu kering disuruh tinggalkan karena Elia udah nyaman 6 bulan di situ, pola dan kebiasaan udah terbangun. Tiba-tiba disuruh berangkat ke Sarfat. Dan Sarfat pun, kalau Anda lihat di Sarfat pun, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat ke-10. Sesudah itu ia bersiap. Lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Rupanya Elia yang tadinya punya kebiasaan minum dari sungai Kerit, sekarang harus minta minum dari si janda. Gak ada tantangan untuk persoalan minum Bapak Ibu. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah Bapak Ibu perhatikan ayat ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ya, baru saja mendengar permintaan dari Elia, tolong siapkan aku segelas misalnya sekendi air minum. Baru perempuan itu pergi mengambilnya, berarti sementara perjalanan ngambil kendi untuk diminum Elia, tiba-tiba Elia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wow. Wanita ini Bapak Ibu tidak punya persoalan dengan minum. Karena waktu dia mendengarkan pesan minta minum dari Elia, dia langsung bergegas. Tapi persoalan muncul. Waktu Elia minta sepotong roti. Ayat ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Jadi memang benar-benar gak ada roti, yang ada hanya segenggam tepung yang belum jadi roti. Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ya, udah pamitan Bapak Ibu. Ya, udah kasih pengumuman sama Elia sambil curhat. Kalau persoalan kamu minta minum, seakan-akan gini Bapak Ibu. 1 kendi pun saya siapin buat kamu. Tapi kalau kamu minta roti, sorry. Janda di Sarfat ini bilang, minta maaf. Roti sedikit pun kami gak punya. Yang ada hanya segenggam tepung, lalu kemudian ada sedikit minyak dalam buli-buli. Kami lagi mencari kayu bakar, 3 potong kayu api. Nanti saya akan pulang mengolahnya. Setelah saya olah buat saya dan anak saya, nanti kami akan makan. Setelah kami makan, bye. Kami akan mati. Bapak Ibu perhatikan ayat ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya. Janganlah takut. Pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Perhatikan baik-baik perintah Elia. Perhatikan, ini penting. Ya, janganlah takut, pulang. Gak apa-apa, kamu pulang. Nah, waktu nanti kamu pulang, yang harus kamu lakukan adalah kamu mesti buat terlebih dahulu untuk saya sepotong roti bundar kecil. Nanti
Setelah kamu buat saya, baru setelah itu buat untuk kamu dan anak kamu. Tuhan lagi mau ajarkan apa Bapak Ibu di masa-masa seperti ini? Saya mau ulang, kalau di Kerit 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama, dengarkan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, ada penyediaan Tuhan. Memasuki Sarfat Bapak Ibu, sama. 2 poin yang sebelumnya ada di Kerit, Tuhan lakukan yang sama di Sarfat. Elia dengarkan firman Tuhan, Elia berangkat ke Sarfat. Waktu di Sarfat Tuhan bilang, nanti aku siapkan ada orang yang beri kamu makan, namanya janda di Sarfat. Nama janda itu gak disebutkan namanya, tapi ada seorang janda yang akan memberi kamu makan. Tapi yang ketiga Bapak Ibu, ya, yang pertama dengarkan firman, yang kedua percaya ada penyediaan Tuhan, yang ketiga fokus menolong orang lain. Jangan pernah fokus terus diri kita sendiri, harus saya dulu, harus saya dulu, harus saya dulu, harus aku dulu, harus aku dulu. Di ayat ini malah yang terjadi, Elia perintahkan kepada janda di Sarfat ini. Buat dulu buat saya. Nanti setelah kamu buat untuk saya, kamu buat untuk kamu dan anakmu. Coba bayangkan kalau Anda menjadi seorang janda di Sarfat. Itu detik-detik sebelum dia meninggal, dia mati. Karena memang udah sangat sulit keadaannya. Dia berkata, mereka gak punya apa-apa. Janda ini berkata, kami gak punya apa-apa, kami cuma ada segenggam roti dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya makan, saya buat, saya makan dan anak saya, setelah itu kami mati. Gak ada lagi makanan Bapak Ibu. Berbenturan di benak, di cara berpikir kita hari ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu perhatikan, yang ketiga saya mau ingatkan. Ya, di masa peleburan, di masa pemurnian, smelting ini di Sarfat, Tuhan lagi mau murnikan hati kita. Tuhan lagi murnikan motif kita. Makanya yang ketiga Bapak Ibu, mari fokus tolong orang lain. Mari fokus arahkan hidup Anda itu untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, bukan untuk diri Anda sendiri. Stop berpikir, berhenti berpikir untuk diri Anda sendiri terus menerus. Makanya sekali lagi, mujizat terjadi kepada orang-orang yang fokus untuk orang lain. Oke? Mujizat selalu terjadi. Penyediaan terjadi buat orang-orang yang dengarkan firman. Dan mujizat terjadi buat orang-orang yang peduli pada orang lain, Bapak Ibu. Perhatikan. Perhatikan ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Pertanyaannya, kalau di Kerit Elia 6 bulan, di Sarfat berapa lama Bapak Ibu? Di kitab 1 Raja-Raja 17 enggak dicatat berapa lama Elia ada di Sarfat. Kalau di Kerit pun enggak tercatat, tapi dari data yang saya gali, saya temukan, saya pelajari. Kalau di Kerit 6 bulan Bapak Ibu, di Sarfat 3 tahun Bapak Ibu. 3 tahun 6 bulan, makanya cocok dengan kitab Yakobus kan Bapak Ibu ya. Elia manusia biasa ya. Lalu Elia berdoa ya, hujan turun Bapak Ibu, hujan tidak turun selama berapa? 6 bulan, 3 tahun. Memang 6 bulannya di Kerit, 3 tahunnya di Sarfat. Itu sejarah Alkitabnya Bapak Ibu yang saya pelajari dari beberapa rujukan resource buku Bapak Ibu. Jadi 3 tahun Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu. 3 tahun kasih makan abdi Allah. Bagi seorang janda Sarfat yang miskin Bapak Ibu. Tuh Bapak Ibu perhatikan. Ya, Tuhan itu bisa pakai siapapun untuk memberkati hidup Anda. Tuhan itu bisa pakai siapapun untuk datang ulurkan tangannya untuk Anda. Siapapun Tuhan bisa pakai. Asal percaya. Anda jangan takut dan terus dengarkan firman Tuhan dalam kehidupan Anda. Kita akan lihat Bapak Ibu. Lalu ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Bapak Ibu.
sekalipun pada akhirnya tepung habis. Dan ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saya berhenti di ayat 16, nanti Bapak Ibu baca terus ayat 17 sampai ayat 24 dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, saya berhenti di ayat ini ya Bapak Ibu, dan di beberapa menit ke depan kita akan selesai. Kalau Bapak Ibu lihat, semua penyediaan Tuhan berikan. Di waktu-waktu ini Bapak Ibu, firman Tuhan datang kepada kita di hari ini. Mari, apapun kondisi Anda, di tempat manapun saat ini Anda berada, entahkah Anda lagi dikerit, di-cutting, dipotong, ataupun Anda lagi di sarfat, smelting, tempat peluburan, tempat pemurnian, dengar baik-baik 3 hal yang harus Anda lakukan. Ya, mengatasi atau berespon terhadap situasi kondisi yang gak enak, ada 3 hal. Pertama, dengarkan firman. Amin, Bapak Ibu, dengarkan firman. Yang kedua, percaya ada penyediaan Tuhan. Ada penyediaan Tuhan. Orang yang dengarkan kebenaran, patuh dan taat melakukannya. Selalu ada provide, dia siapkan semua yang terbaik buat Anda. Dan yang ketiga Bapak Ibu, pada saat Anda memasuki sarfat, mari fokus dan perhatikan orang lain. Fokus dan perhatikan orang di sekitar Anda. Percayalah, Tuhan akan menolong kehidupan Anda. Percayalah, Tuhan akan menyediakan apapun yang Anda butuhkan di waktu-waktu ini. Saya berdoa pada kesempatan hari ini, kebenaran ini dimanapun Anda dengar, di sudut manapun Anda berada. Anda di dalam mobil, Anda di ruang tamu, Anda di ruang doa, Anda di kamar tidur Anda, dimanapun Anda mendengarkan ya pesan firman Tuhan ini. Dimanapun mau pagi, siang, sore atau malam. Ya, pada musim, pada tanggal atau bulan atau tahun berapapun Anda dengarkan kebenaran ini. Saya berdoa kebenaran ini menuntun kehidupan Bapak Ibu dan jadi jawaban buat kehidupan saudara dan saya. Saya berdoa jadilah orang percaya yang terus kuat dan bertumbuh menuju pada keserupaan dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan God bless you all. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur sebab firman-Mu bukan hanya menyegarkan jiwa kami, tapi firman-Mu menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih. Seluruh anugerah-Mu curahkan dalam hidup kami, sehingga di musim dan situasi apapun yang kami lewati, entahkah kami dikerit, cutting, dipotong, entahkah kami disarfat, smelting, tempat peluburan dan pemurnian, kami mau praktek 3 hal. Kami mau fokus mendengarkan firman-Mu dan kami mau taati. Dan yang kedua, kami belajar Tuhan, kami percaya ada penyediaan-Mu di masa-masa sulit sekalipun. Tuhan siapkan semuanya dan kami mau belajar peduli pada orang-orang di sekitar kami. Kami mau belajar peduli dan mengutamakan orang-orang terlebih dahulu. Jauh sebelum kami fokus pada diri kami sendiri. Terima kasih, berkati umat-Mu. Siapapun kami yang mendengarkan pesan ini, kami percaya kami memperoleh tuntunan lewat firman Tuhan yang kami terima hari ini. Terima kasih, hamba-Mu selesai. Roh Kudus, Engkau yang terus menerjemahkan firman-Mu, memberikan pengertian-pengertian kepada setiap kami yang mendengarnya. Supaya kami melangkah dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa mengubah kehidupan kami. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Mari bersama berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom saudara, saat kita menghadapi pandemi, khususnya virus COVID-19 ini, berbagai wilayah mulai menerapkan new normal. Tetapi yang berbahaya adalah ketika negara tertentu bahkan sudah merasa lepas dari COVID, ternyata grafiknya justru naik kembali, sehingga wilayah-wilayah tertentu terpaksa harus di lockdown kembali. Dan banyak yang harus bekerja di rumah kembali atau bekerja dari rumah. Oleh sebab itu ketika di dalam kondisi seperti ini, maka kita harus tetap produktif.
tema kita bulan Agustus ini adalah staying productive. Nah, kata P, huruf P di depan, itu berarti kita harus priority. Apa yang kita prioritaskan di dalam hidup kita, pekerjaan kita, supaya bisa tertata rapi. Dan kata produktif diakhiri dengan huruf I, yaitu evaluation. Kita perlu mengevaluasi apa saja yang sudah kita kerjakan, yang buruk kita tinggalkan, dan yang baik kita tingkatkan. Biarlah kita tetap stay produktif. Tuhan Yesus memberkati. Jadi masih banyak orang yang bekerja dari rumah. Dan hari ini, apakah kita sudah bekerja rutin di kantor atau bekerja dari rumah? Baiklah kita staying produktif, kita tetap produktif. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Arahkan hati mengucap syukur pada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber penguatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya Tuhan. Katakan Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyambutku, Tuhan pemulihku. Engkau yang percaya bersama nyatakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Kau sumber kekuatan. Katakan sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup memberkati setiap kita. Katakan Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan memberkati, Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyambutku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan memberkati, Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyambutku, Tuhan pemulihku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus Tuhan pengharapan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika ibadah pada hari ini boleh berlangsung dengan baik. Meskipun kami dipisahkan oleh jarak di rumah kami masing-masing, di kantor, di apartemen, di flat, di boarding house, di kos kami, tetapi hadirat-Mu tetap nyata dan hadir di setiap ruangan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kemanapun hamba-Mu pergi. Pintu-pintu pelayanan senantiasa terbuka, dan jemaat dihiburkan, diberi kekuatan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, jemaat-Mu juga yang ikut hadir saat ini, Engkau berkati, pribadi demi pribadi. Pekerjaan mereka apapun yang mereka kerjakan, apakah mereka usahawan,
Apakah mereka karyawan, kaum profesi, punya toko, punya pabrik, usaha jasa apapun, Tuhan mampu berkarya. Bagi jemaatmu yang sedang tidak sehat, bahkan sakit, Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Bagi mereka yang dirawat di rumah sakit, Tuhan tilik satu persatu. Engkau bisa memakai peralatan medis dan dokter yang ada untuk menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara bisa bangkit, berdiri, dan menerima berkat Tuhan serta mengaminkannya. Diberkatilah engkau, hai kaum pria. Diberkatilah engkau, hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center dan siapapun yang ikut ibadah daring yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani, dengan berkat yang tidak terduga-duga, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan, bagi Dia orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegarkan, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa perkaya kami dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami